Perkenalkan, nama saya Nia Aprilia, NIM 037 dari kelas Pendidikan Geografi UNESA. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem tata surya. Siapa sih yang nggak tahu tentang sistem tata surya itu? Nah, di sini tuh udah nggak asing lagi lah bagi kita ya. Soalnya dari dulu sejak kecil sudah diajari sama guru-guru apa sih tentang sistem tata surya itu. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Sistem tata surya adalah semua benda yang ada di langit seperti planet, matahari, satelit, asteroid, satelit bumi, dan lain sebagainya yang ada di langit. Semua sistem tata surya tersebut akan terbentuk sebuah sistem secara teratur, serta semua objek yang ada di langit akan terikat dengan gaya gravitasi. Lanjut tentang terbentuknya tata surya. Setelah kita mengetahui apa itu sistem tata surya, nah di sini akan menjelaskan lagi mengenai terbentuknya tata surya menurut para ahli penelitian luar angkasa. Nah, karena pada proses pembentukan tata surya melalui beberapa proses sehingga akan banyak benda-benda langit yang akan mengelilingi tata surya yang terikat dengan gaya gravitasi. Ini saya mengambil 3 teori terbentuknya tata surya. Yang pertama ada teori planetesimal oleh ahli geologi Thomas C. Chamberlain 1843 sampai 1928 dan astronom Forrest R. Moulton 1872 sampai 1952. Yang kedua ada teori awan debu oleh Carl von Weizsäcker 1940 dan Gerard B. Kuiper 1950. Yang ketiga ada teori nebula oleh Immanuel Kant 1749 sampai 1827 dan Pierre Simon de Lesseps 1796. Teori planetesimal. Yang pertama, teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Yang kedua, pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Yang ketiga, akibatnya gas dan materi ringan di bagian tepi matahari dan bintang tersebut menjadi tertarik. Yang keempat, materi yang terlempar mulai menyusut dan membentuk gumpalan-gumpalan yang dinamakan dengan planetesimal. Yang kelima, planetesimal tersebut mendingin dan memadat hingga akhirnya menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Dua, ada teori awan debu. Yang pertama, terbentuk dari gumpalan gas dan debu. Nah, yang kedua, gumpalan awan mengalami penyumbatan. Pada proses penyumbatan tersebut, partikel-partikel debu akan tertarik masuk ke bagian pusat awan membentuk gumpalan bola. Yang ketiga, kemudian mulai terikat yang akan membentuk cakram yang tebal di bagian tengah dan bagian tepi tipis. Lalu, partikel-partikel di bagian tengah cakram akan saling menekan dan kemudian menimbulkan panas dan berpijar, dan bagian inilah yang akan menjadi matahari. Yang kelima, bagian yang luar akan berputar sangat cepat sehingga akan terpecah-pecah membentuk gumpalan yang lebih kecil, dan gumpalan kecil ini akan terikat dan kemudian membeku yang akan menjadi planet-planet di tata surya. Yang ketiga ada teori nebula. Yang pertama, matahari dan planet berasal dari kabut yang berpijar yang terikat di dalam jagat raya. Yang kedua, karena adanya berupa kabut yang berbentuk bulat seperti bola yang besar, dan jika semakin bola itu mengecil akan semakin cepat putarannya. Yang ketiga, akibatnya bentuk bola tersebut mendekat pada kutubnya lalu melebar di bagian ekuator sehingga bagian massa dari kabut gas menjauh dan dari gumpalan intinya. Yang keempat, membentuk gelang-gelang pada sekeliling bagian utama kabut, kemudian gelang-gelang tersebut akan membentuk gumpalan yang akan menjadi planet-planet dan satelit. Yang kelima, sedangkan bagian tengah yang masih berpijar akan selalu membentuk gas pijar yang disebut dengan matahari. Ini ada anggota sistem tata surya.
Sistem tata surya memiliki banyak benda-benda langit yang mengelilingi tata surya. Bagian-bagian dari langit itu berjalan sesuai dengan strukturnya yang secara teratur saling melengkapi satu sama lain agar tidak menimbulkan kerusakan pada anggota-anggota planet lainnya. Berikut adalah susunan tata surya. Pertama ada matahari. Matahari merupakan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk dalam tata surya. Lapisan matahari. Nah, lapisan matahari yang pertama ada inti matahari. Nah, bagian inti ini lapisan yang paling dalam pada matahari yang memiliki suhu sekitar 14 juta Kelvin, dan inti core ini merupakan tempat terjadinya reaksi nuklir yang akan menghasilkan energi yang sangat besar. Yang kedua ada fotosfer. Nah, fotosfer adalah lapisan yang masih memiliki energi panas yang sangat dahsyat yang suhunya sekitar 6000 Kelvin yang memiliki ketebalan sekitar 300 km. Fotosfer ini merupakan bagian matahari yang dapat dilihat, namun kita tidak bisa selalu menatap matahari secara langsung karena dapat menimbulkan kerusakan mata. Yang ketiga ada kromosfer. Kromosfer adalah lapisan bagian atmosfer matahari yang memiliki suhu 4500 Kelvin dan memiliki ketebalan sekitar 2000 km. Yang keempat ada korona. Korona adalah lapisan luar matahari yang tidak terlalu memberikan energi panas karena korona memiliki suhu 1 juta Kelvin serta memiliki ketebalan 700.000 km. Energi panas yang selalu dipancarkan matahari memungkinkan adanya kehidupan di bumi, dan tanpa pemantulan cahaya matahari, jadi kita tidak bisa melihat anggota lain dari tata surya, hanya yang tampak saja seperti bintang, meteor, dan komet. Planet-planet di tata surya. Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari yang memiliki jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari. Planet Merkurius ini tidak dapat dilihat hanya dengan kasat mata. Merkurius bisa dilihat ketika waktu saja dan waktu senja. Venus. Planet Venus ini merupakan planet kedua yang terdekat dengan matahari dalam sistem tata surya yang memiliki jarak sekitar 108 juta kilometer. Nah, pada permukaan planet Merkurius ini dikelilingi oleh awan tebal karbon dioksida sehingga akan cukup untuk melihat. Ada bumi, yaitu tempat tinggal kita sekarang ini. Mars. Planet Mars ini merupakan planet kedua dari matahari yang memiliki ukuran lebih kecil dari bumi. Mars ini memiliki belahan selatan dengan permukaan dua yang situasinya stabil dan banyak membahayakan. Kemudian Jupiter merupakan planet kelima dalam urutan tata surya. Nah, Jupiter merupakan anggota planet tata surya yang terbesar. Selanjutnya ada Saturnus, merupakan planet ke-6 dalam anggota tata surya. Saturnus merupakan planet yang cantik di antaranya karena dia memiliki cincin. Uranus. Uranus adalah planet yang ketujuh dalam urutan anggota tata surya. Pada planet Uranus ini sangat berbeda dengan planet lainnya, karena salah satu kutub dari planet Uranus ini menghadap ke matahari dan berrotasi pada sumbu sebidang dengan bidang endapnya yang mengelilingi matahari. Neptunus. Neptunus adalah planet yang ke-8 dalam urutan anggota tata surya. Neptunus ini adalah planet yang memiliki angin yang badai sehingga disebut dengan planet yang berangin dalam tata surya. Benda langit. Setelah kita membahas tentang jenis-jenis planet yang ada di langit, nah, benda-benda langit lain itu ada meteor, asteroid, satelit, dan komet, dan lainnya. Nah, yuk kita bahas. Nah, meteor. Meteor adalah serpian-serpian benda padat yang berterbangan tidak beraturan yang berasal dari serpian asteroid, ekor komet, atau pecahan dari benda-benda lain lainnya. Asteroid adalah benda langit yang kecil dan padat
yang merupakan bagian dari tata surya. Satelit adalah suatu benda yang ada di ruang angkasa yang mengitari benda lain dan akan tetap pada daya tarik benda lain yang ukurannya lebih besar. Komet adalah benda angkasa yang sama dengan asteroid, yaitu benda langit yang kecil dan padat yang hampir seluruh isinya itu terbentuk dari gas dan debu yang membeku. Nah, komet di sini ada terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama komet tak berekor, yang kedua ada komet berekor. Penjelasan singkat dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.